yang tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Allah sangat tidak senang. Dan Allah juga tidak pernah memberikan penghargaan kepada orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia berarti dia taruh hidupnya kepada manusia itu. Atau boleh kalau saya pakai nama keren hari-hari ini, yaitu nebeng. Benar gak? Itu kan bersandar kepada manusia kan? Enggak ada amin, oh Tuhan. Kenapa sih? Apakah salah tanggal saya khotbah kan? Karena tanggal 22 hari ini kan? Tanggal 22 itu biasa itu kan minggu keempat nih. Kalau minggu keempat itu ngeri-ngeri sedap, saudaraku dikasih Tuhan. Aminnya, aduh Pak Pendeta, amin, gue amenin. Gue pulang ke rumah sebentar lagi, mana buah beras buat besok. Baru gajian tanggal 25 lagi. Ya. Nah saudaraku dikasihi Tuhan. Itu Allah tidak senang. Bahkan dia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti Allah benar-benar konsen dalam hal ini. Manusia itu jangan pernah nebengkan hidupmu kepada orang lain. Imanmu jangan pernah nebeng sama orang lain. Kepercayaanmu kepada Yesus jangan nebeng kepada orang lain. Jangan berharap kepada orang lain. Tetapi kata firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya hari ini saya memberikan judul khotbah saya ini adalah nebeng. Benaran saudara dikasih Tuhan, nebeng. Pastikan kita senang nebeng kan, apalagi kalau kita berteman. Boleh enggak saya nebeng dong sampai nanti ke tempat ini. Nebeng di dalam kendaraan, iya kan? Atau kalau kita pergi ke luar kota, nebenglah gimana. Atau ke rumah teman, tolong dong karena saya ada di rumah kami lagi kebanjiran. Boleh enggak kami nginap 1 hari di rumahmu? Berarti kalau nebeng itu ada orang yang punya rumah. Benar gak saudara dikasih Tuhan? Benar gak? Karena dia yang ngajak kita kan. Beda dengan orang lain. Dia katakan nebeng. Benar gak? Tetapi tidak ada orang yang punya. Itu bukan nebeng itu namanya. Nah makanya saya tulis di dalam pendahuluan saya, klik. Nih, dewasa ini kita akan melihat konsep nebeng justru menjadi salah satu hal yang sering diharapkan dan dilakukan oleh orang percaya. Makanya saya katakan tadi dari awal, walaupun dari segi dunia nebeng itu ada menganggapnya negatif, tetapi kalau kita mengambilnya di dalam rohani, nebeng itu saudaraku dikasihi Tuhan juga adalah Allah tidak pernah senang. Makanya saya berikan di pendahuluan saya. Dewasa ini kita akan melihat konsep nebeng justru menjadi salah satu hal yang sering diharapkan dan dilakukan oleh orang percaya. Anak-anak muda, apakah nebeng gak hidupnya? Nebeng gak hidupnya? Keluarga muda masih nebeng gak hidupnya sama orang tua? Keluarga muda masih nebeng. Iya, saya kan gak boleh pisah sama mama saya. Gak boleh jauh dari papa saya, kata firman Tuhan, dia meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan mertuanya atau siapa? Dengan siapa?
Ya ampun, kayak nggak tahu aja firman Tuhan dengan siapa? Hah? Pembantunya. Dengan istrinya. Bukan bersatu dengan mertuanya. Loh ini loh kebenaran loh. Kadang-kadang orang tua tidak melihat kebenaran ini saking sayang sama anaknya. Gak apa-apa, nebeng aja di rumah papa mama. Nanti siapa yang menemani papa dan mama? Siapa yang ngurusi papa nanti dan mama? Imannya sudah pikun pak. Hah? Nah, saudara kita harus lebih memahami dalam hal ini. Nah, coba kita akan lihat, klik lagi, klik. Ya. Apa bahaya dari sikap nebeng? Ada bahayanya bagi orang percaya. Yang pertama, mengandalkan manusia. Bahaya dari sikap nebeng ini saudaraku dikasihi Tuhan, terlalu mengandalkan manusia. Berarti ketika sudah menjadi karakter nebeng ini, berarti orang itu tidak pernah meminta pertolongan dari Tuhan, tidak pernah meminta kekuatan dari Tuhan, dia tidak pernah meminta bahwa Tuhan segala-galanya di dalam hidupnya. Justru dia selalu mengandalkan manusia, selalu berharap pertolongan dari temannya, selalu berharap supaya segala-galanya diberikan kepada dia. Itulah bahaya nebeng di dalam Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Atau boleh saya katakan kata kasarnya. Boleh saya ngomong? Gak ada yang tersinggung? Maunya gratisan. Itu maunya gratisan. Masa anak Tuhan maunya gratisan? Enggak ada malunya kali. Mau nebeng naik pesawat. Mau kemana nebeng kita? Hah? Ke Bali atau ke Amerika? Hah? Ke Amerika. Ya udah ayo nebeng. Tapi jangan nebeng masalah ini. Kenapa? Akan membawa dampak yang sangat negatif dari karakter orang itu. Sehingga nanti dia berharap dan ujung-ujungnya tidak ada namanya jiwa untuk berjuang. Begitu juga kita iring Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Enggak ada nebeng imah kepada pendeta. Enggak ada nebeng keselamatan kepada orang tua. Karena banyak mau, nanti bapak gua selamat, bapak saya gua juga selamat. Kalau lu gak terima Yesus selamat, lu hidup dalam dosa selamat kali. Pali-pali selamatan. Ya. Jadi suami jangan nebeng imanmu sama istri. Begitu juga sebaliknya istri jangan nebeng imanmu kepada suami. Karena keselamatan kekal itu adalah kita sendiri di hadapan Tuhan. Amin. Karena cukup banyak PowerPoint saya, jadi saya singkat-singkat aja saudaraku dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa bahaya nebeng? Oh ada ayatnya. Baca ayatnya lah. Yeremia 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yang kedua, apa bahaya dari sikap nebeng? Kurangnya kemandirian rohani. Jadi orang yang senang nebeng, saudara dikasih Tuhan, dia tidak mengalami namanya kehidupan rohani yang dewasa. Ya. Artinya dia tidak pernah mengalami pertumbuhan. Coba, siapa yang pernah ngelihat benalu? Enggak tahu ya. Anak-anak muda sekarang enggak tahu itu benalu. Apa itu? Hah? Enggak ada yang tahu benalu. Tahu? Kok tahu? Parasit. Coba benalu itu. Nebeng hidupnya. Alhasil dia gerogoti pohon itu.
sampai pohon itu adalah mati. Saya perhatikan kalau saya pulang ke kampung, ke Pulau Nias. Karena saya memang orang kampung, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau saudara orang kota. Kalau saya pulang kampung, saya lihat benalu. Saya pernah nanam dulu duren. Ya, ketika saya masih SMP. Udah banyak buah, ada benalunya. Tahu-tahu rati besar itu dia gerogoti sampai mati. Seperti begitu orang yang nebeng hidup. Sampai mati, bahkan sampai hancur orang yang dia nebengin itu. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya. Jangan sampai mati orang lain hanya gara-gara kita nebeng sama dia. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Kita tidak pernah ada pengalaman bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami pertumbuhan bahkan mengalami yaitu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya sangat percaya dia akan bertumbuh. Dia akan senang makanan yang keras. Dia senang memuji Tuhan. Dia akan senang menyembah Tuhan. Makanya coba kita lihat salah satu ayat saudara dikasihi Tuhan. Klik. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Coba perhatikan. Sampai Rasul Paulus di situ. Karena dia melihat jemaat yang dia layani hanya nebeng iman kepada Paulus. Sehingga mereka tidak mengalami pertumbuhan. Makanya makanan yang diberikan oleh Rasul Paulus, ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada mereka adalah bukan ajaran yang keras. Tetapi ajaran yang lembek-lembek kata orang. Ajaran yang leto-letoi. Leles-leles wae. Ya kan? Itu. Orang yang nebeng tidak mengalami pertumbuhan. Itu bahayanya. Tidak boleh keras firman Tuhan. Nanti kalau keras firman Tuhan, gue gak datang lagi ke gereja itu. Ngapain uduk firmannya setiap hari? Uduk, sakit. Bahkan sampai dia nyanyi, sakitnya tuh di sini. Ngeri-ngeri sedap saudara gue dikasih oleh Tuhan. Saya sangat percaya hari ini. Mari kita belajar bersama. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, apa bahaya nebeng? Ya, yang selanjutnya, klik. Ini bagaimana? Ini ada solusi, saya akan memberikan solusi bahaya daripada nebeng tadi. Ada solusi yang sangat baik. Yang pertama, bersandar penuh kepada Tuhan. Klik. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lekumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya saudaraku dikasihi Tuhan. Kita harusnya lebih lagi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita. Seluruh apa yang saya lakukan. Mau saya melayani pekerjaan Tuhan. Mau saya bekerja. Mau saya bisnis. Mau saya apa lakukan pun dalam berumah tangga. Seluruh aspek kehidupan saya serahkan kepada Tuhan. Saya sandarkan kepada Tuhan. Karena saya sangat percaya Tuhan sanggup mengerjakan perkara yang dasar di dalam kehidupan saya. Amin. Udah berikan tepuk tangan lah, jangan malu-malu. Saya percaya tadi saudara udah mulai malu-malu. Tepuk tangan aja saudara gue dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi bersandar. Artinya orang yang bersandar sepenuhnya itu. Berarti benar-benar dia berkata dalam hatinya. Saya tidak mampu melakukan tanpa Tuhan.
Karena dia percaya apa yang dia dapatkan berasal dari Tuhan. Amin. Apa yang dia punya berasal dari Tuhan. Kalau boleh dia melayani karena itu karena Tuhan. Kalau boleh dia bergerak karena dia boleh karena Tuhan. Kalau boleh dia bekerja karena itu karena Tuhan. Kalau dia boleh sehat sampai detik ini itu karena Tuhan. Kenapa? Dia melakukan itu karena dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kadang-kadang kita berkata saya bersandar kepada Tuhan. Tapi kita masih andalkan kekuatan kita. Saudaraku, kita sudah salah kaprah. Kalau boleh kita ada di dalam ruang ibadah hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Tetapi karena kita berkata, saya bersandar kepada Tuhan. Saya ibadah sesi terakhir. Saya rindu bertemu dengan Tuhan, bukan dia pendeta. Kalau dia pendeta bisa saudara kecewa. Benar, bisa saudara kecewa. Ya. Jangan pikir pendeta itu malaikat. Tetapi pendeta itu kadang-kadang setengah malaikat. Ya. Yang penting jangan nebeng ya. Karena kita setengah malaikat berarti jangan nebeng ya. Jadi kita harus bersandar. Orang yang bersandar kepada Tuhan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Makanya kata firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa? Ditambahkan apa? Kepadamu. Orang yang bersandar kepada Tuhan selalu dia mencari Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan. Kenapa? Tanpa dia mengutamakan Tuhan. Di dalam hatinya ada yang kurang. Ada yang kosong di dalam hatinya. Ketika dia tidak bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu. Sandarannya itu tidak pernah mengecewakan dia. Sandarannya itu tidak pernah menyakiti dia. Sandarannya itu selalu memberikan yang terbaik. Bu, pernah nggak bersandar sama suaminya? Gimana gue bersandar, Pak Peta? Pulang rumah aja nggak pernah ngomong sama saya. Enggak, di luar sana nggak ada di sini. Gimana bersandar, Pak Peta? Aduh. Tetapi saya mau ingatkan kepada jangan bersandar kepada manusia. Jangan nebeng kepada manusia. Suatu saat saudara akan kecewa. Suatu saat akan saudara disakiti. Suatu saat akan saudara mengalami kepahitan. Tetapi engkau bersandar kepada Tuhan. Di situ mujizat Allah terjadi, saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Alkitab ada seorang wanita, dia bersandar kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Karena dia sudah habis kekayaannya. Dia sudah pergi kepada dukun. Dia sudah pergi kepada tabib. Habis segala-galanya. Hanya dia dengar ada Yesus yang lewat di situ. Apa yang terjadi dengan sekuat tenaganya. 12 tahun sudah pendarahan, saudaraku. Mungkin kalau ada di tengah-tengah kita. Mungkin kita berkata, nggak perlu kami terima engkau. Jangan datang di dalam ibadah ini. Ya, pasti pada waktu itu. Namanya orang mengalami pendarahan kan. Tidak secanggih alat yang sekarang. Gimana baunya. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan. Karena dia tahu sandarannya adalah Tuhan. Dia mencari Tuhan, apa yang terjadi. Hanya dia menjamah jumpa Yesus. Saat itu mujizat terjadi. Saya tidak tahu apa masalah saudara hari ini. Bersandarlah kepada Tuhan. Saudara pasti akan mendapatkan mujizat. Mungkin masalah pekerjaankah. Mungkin bisnismu sudah kolaps. Mungkin pekerjaanmu sudah begini dan begitu. Tetapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan. Saya sangat percaya mujizat masih ada. Amin. Tepuk tangan dong. Walaupun orang berkata mujizat sudah berarti kopinya kurang kental kan? Ya. Kopinya kurang kental. Dia bilang mujizat. Sudah enggak ada. Kok saya pernah ngelihat saudaraku dikasih Tuhan. Pendeta doai orang yang lumpuh. Bunyi. Benar. Bunyi kaki orang lumpuh itu. Berdiri. Tongkatnya dibuang saudaraku. Kayak begitu. Gitu. Lurus kakinya. Apakah mujizat tidak ada? 2000 tahun yang lalu oleh murid-murid Yesus. Karena saya saksikan mata kepala sendiri. Kenapa?
karena mujizat itu masih ada. Dengan syarat kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab ketika mereka menghadapi ancaman, Daniel menghadapi ancaman, dia bersandar kepada Tuhan. Apakah Daniel dimakan oleh singa? Tidak. Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam bara api yang menyala-nyala. Berapa kali lipat? Apakah mereka mati? Tidak. Baju mereka, jubah mereka pun tidak rusak. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada Tuhan. Saya percaya hari ini juga akan bisa digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, bukan nebeng kepada manusia. Atau nebeng pesawat. Yang selanjutnya. Kalau nebeng pesawat pada ketawa semua. Nah, bagaimana mengatasi sikap nebeng? Membangun iman secara pribadi. Katakan bersama dengan saya, membangun iman secara pribadi. Saudaraku, setiap pribadi harus kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan dengan orang lain. Setiap pribadi harus kita bangun iman kita dengan Tuhan. Bukan dengan kakak kita. Bukan dengan engkong kita. Bukan dengan opung kita atau opa kita. Atau istri kita. Kita harus membangun iman kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita akan baca satu ayat. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Enggak ngomong begini. Jadi iman timbul karena mendengar firman Tuhan bersama-sama. Ada enggak kata-kata ini? Enggak ada kan? Benar kan? Tetapi jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan iman secara pribadi, buatlah hubunganmu dengan Tuhan lebih intim. Buatlah hubunganmu dengan Tuhan lebih akrab. Saya akan berikan contoh. Ada enggak seorang anak di sini yang senang curhat sama papanya atau mamanya? Ada enggak? Ada. Ada enggak seorang anak di sini jarang ngobrol sama papa dan mamanya? Saya rasa banyak kan? Banyak kan? Saya lihat dari muka-mukanya. Saya lihat dari muka-mukanya. Coba. Saya mau tanya, ketika seorang anak sering ngobrol sama papanya, dia tahu nggak isi hati papanya buat anaknya? Dia tahu. Isi hati papanya, nak, supaya kamu menjadi orang berhasil. Tetapi seorang anak yang tidak pernah ngobrol sama papanya, dia tahu nggak isi hati papanya? Hah? Tahu. Dari Hong Kong kali. Tidak pernah tahu. Nah, seperti begitu kita, kalau kita tidak membangun iman seperti seorang anak yang tidak membuat hubungan lebih akrab dengan papanya. Tetapi seorang anak tadi yang saya berikan contoh yang pertama. Dia membuat hubungan sehingga setiap ketemu dengan papanya. Sebelum tidur dia sudah datangi papanya dan mamanya. Alhasnya kedua orang tuanya mereka curhat. Nah, kamu harus menjadi orang yang baik. Nah, kamu harus menjadi anak yang berhasil. Nah, kenapa? Nanti kalau papa tidak ada di bersama-sama dengan kalian. Itulah tujuan saya. Kenapa? Supaya kamu menjadi anak yang berhasil. Dia tahu isi hati papanya. Anak yang kedua tadi nggak tahu isi hati papanya. Kenapa? Karena jarang ngobrol. Nah, dari situ cara kita sebenarnya untuk membangun iman itu. Makanya saudaraku kalau membangun iman, bukalah hatimu setiap hari. Dididik, diarahkan, dibimbing, dibina oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Lah gimana bisa dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan? Baca firman Tuhan aja hanya kalau Natal. Ya kan Lukas pasal 2. Baru tahu. Kalau datang ke gereja aja lagi sibuk kenapa?
Lagi asik tadi pendetanya lucu ya kalau dia khotbah ya. Lagi ini, iya gimana lucu ya, gua rekam sedikit ya. Nanti gua kirim sama lu ya. Dan saya melihat di dalam Alkitab, orang-orang yang membangun imannya itu, yaitu salah satunya adalah Abraham. Dia membangun imannya. Dia sering komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah Ayub. Dia membangun imannya. Dia sering komunikasi dengan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi apapun, dia tidak takut. Kenapa? Dia sudah membangun imannya. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, ketika ada penyakit yang ingin mengganggu kita, ketika ada ancaman dalam diri kita, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena kita sudah membangun iman kita di dalam Tuhan. Amin. Makanya bangun imanmu. Nggak bisa nebeng dalam hal ini. Nggak bisa nebeng. Boleh nebeng makan gak apa-apa. Boleh nebeng naik mobil gak apa-apa. Boleh nebeng naik pesawat gak apa-apa. Tetapi nebeng membangun iman tidak bisa. Amin. Amin. Kalau mau mendapatkan mujizat dari Tuhan, saudara harus membangun iman. Kalau mau mendapatkan berkat, menikmati berkat yang melimpah, mau diangkat oleh Tuhan, harus membangun iman. Yusuf kenapa diangkat oleh Tuhan menjadi perdana menteri? Karena dia membangun imannya lewat kebenaran firman Allah. Walaupun sudah ada di depan mata sebenarnya untuk berbuat dosa, tetapi karena dia membangun imannya, dia berkata, jijai gitu. Sama nenek lampir. Benar saudaraku nggak tergoda dia. Beda dengan anak muda sekarang, Tuhan kenapa gak dari dulu datang begini. Tetapi Yusuf tidak pernah tergoda itu. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan haknya. Makanya dia diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan imannya. Apapun yang terjadi, mau digodai oleh nenek, dimasukkan ke dalam penjara. Saya kokoh, saya kuat, saya tidak pernah takut. Mau apapun yang direncanakan manusia terhadap aku, saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia sudah membangun imannya di dalam Tuhan. Begitu juga saya dan saudara. Kalau saudara sudah membangun iman di dalam Tuhan, saya percaya kita tidak ada tangisan, saudaraku dikasih Tuhan. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan sama Tuhan, bahkan kepada gereja. Kenapa? Karena kita sudah membangun iman kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga. Klik. Bagaimana mengatasi sikap nebeng? Memiliki kehidupan doa yang aktif. Mungkin saudara berkata, loh memang ada doa yang gak aktif? Ada. Ada doa yang gak aktif enggak? Ada enggak? Ayo dong, jujur dong. Ayo dong kita diskusi dong. Doa yang gak aktif itu gimana? Hah? Tidak pernah berdoa. Apalagi? Dia hanya doa makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Itu bukan doa yang aktif. Tetapi doa yang aktif ini, kita harus belajar dari Daniel. Coba kita baca ayat 1 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, tetaplah berdoa. Doa yang aktif itu saudaraku dikasih Tuhan. Dia memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Puji Tuhan gereja kita memfasilitasi ini. Setiap hari ada doa pagi via Zoom. Benar atau tidak ya? Saya mau tanya, pernah ikut enggak? Pernah ya? Sibuk Pak Pendeta, gimana? Saya kan pergi, syukur Tuhan juga yang berkata gua sibuk ya. Ya udah kalau lu sibuk gua PHK aja lu. Enggak, Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Saudaraku,
doa yang aktif itu benar-benar memberikan waktu yang khusus kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri, dia pergi berdoa pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar itu diperkirakan antara jam 3 sampai setengah 5 pagi. Dia pergi berdoa, dia tinggalkan kesibukannya. Dia mengendiri saudaraku untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan saya pribadi ketika kami menghadapi pergumulan yang berat. Kami pribadi. Saya lakukan itu, istri saya tidur, saya berdoa dari jam 3. Jam 3 pagi. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kami mendapatkan jawaban dari pergumulan itu. Mungkin saudara, memang pendeta nggak ada pergumulan? Saya bilang banyak. Banyak pergumulan pendeta. Tetapi saya mau katakan, lewat doa yang aktif itu, Tuhan dengarkan tepat pada waktunya. Tuhan nyatakan kuasanya tepat pada waktunya. Kalau kita melakukan doa yang aktif. Dan doa yang aktif yang ada di dalam Alkitab banyak sekali saudaraku yang kasih Tuhan. Saya berikan contoh lagi Daniel. Dia selalu doa aktif. Justru dia tidak mati. Justru diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Orang hebat pada waktu itu. Kenapa? Karena doanya aktif. Jangan kita menjadi orang Kristen hanya kita mengerti doa makan. Sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Tetapi kita tidak memiliki doa yang aktif itu. Jangan heran murid-murid Yesus. Mereka selalu doa yang aktif. Setiap hari mereka berdoa. Kita disuruh doa aja masih mikir kita. Benar gak? Coba kalau disuruh doa. Doa bisa tahu. Paling-paling tahu doa Bapa kami. Benar gak? Atau pengaku iman. Tapi disuruh doa. Udah, enggak usah saya. Penatua gereja aja. Majelis gereja aja. Pendeta aja. Saudaraku dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengatasi sikap nebeng tadi? Kita harus memiliki doa yang aktif. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Doa. Apapun pergumulanmu. Doa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Aminnya agak kurang ya. Gimana Pak Pendeta, udah lapar jam begini. Ya udah nanti kita makan sama-sama ya. Tapi bayar masing-masing. Harus doa aktif. Pak, bikin mesbah rumah tangga. Bu, bikin mesbah rumah tangga. Mungkin karena sibuk masing-masing, tapi wajibkan setiap anak-anak harus ada doa. Wajibkan. Kenapa? Itu Bapak Ibu yang tinggalkan harta yang terbaik bagi mereka. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa meninggalkan emas kepada mereka. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa meninggalkan rumah, mobil mewah kepada mereka. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saudara mewariskan doa yang aktif kepada mereka. Saya percaya mereka akan menikmati masa depan yang cerah. Daripada warisan yang kita tinggalkan kepada mereka. Bisa kakak beradik berantem gara-gara warisan. Bisa seorang anak laporkan mamanya ke hakim gara-gara warisan. Betul atau tidak? Ya. Tapi kalau dia memiliki doa yang aktif, saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupannya. Tepuk tangan lah ya. Daripada saya nggak ngomong. Klik. Bagaimana mengatasi sikap yang nebeng? Selalu berusaha dan bertekun. Klik. Apapun juga yang kamu lakukan, kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, coba sekali lagi klik. Mundur. Klik. Selalu berusaha dan bertekun. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu saudaraku, hanya kalau kita dilihat orang. Siapa karyawan di sini? Jangan angkat tangan, saya tahu muka-mukanya karyawan semua. Saya juga karyawan. Benar. Karyawan di STT saya. Ya. Kadang-kadang kita baru tekun, ada bos kita. Coba kalau ada bos kita. Tapi coba kan gak ada bos kita. Kita lagi live di TikTok.
Apa kabar? Ya gue lagi kerja. Mana bosmu? Bosku lagi di depan. Itu bukan bertekun. Itu namanya munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Ya benar begitu. Kadang-kadang begitu kita. Ada atasan kita. Waduh, malaikat aja malu ngelihat. Wih, kamu coba dia. Waduh, sampai malaikat berkata, aduh, gua aja gak begitu ya. Ya, makanya saudaraku, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa kita tidak mengerjakannya untuk Tuhan? Kita melayani pekerjaan, jangan sampai kita bukan untuk Tuhan. Oh, kalau pendeta ini yang khotbah baru kita ada di ruangan semuanya. Pelayar-pelayar Tuhan duduk sini semuanya. Penatuannya duduk di dalam. Ya, diakennya, WL-nya, pemain musiknya, singersnya, duduk semua, choirnya duduk di dalam. Tapi kalau pendeta lain keluar masuk. Itu bukan bertekun. Karena kata firman Tuhan, lakukan perbuatlah segala sesuatu seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang-kadang kita hanya dilihat oleh manusia. Saya mau katakan kalau itu tujuan kita, kita adalah orang yang sangat munafik di dunia ini. Kita adalah hanya nebeng namanya itu. Kita adalah orang yang kita hidup di gereja tapi munafiknya dipelihara. Jangan pelihara munafik dalam situasi apapun. Mau apapun yang kita kerjakan. Kenapa orang Israel bisa berhasil sampai detik ini? Kenapa? Karena mereka mengerjakan apapun. Walaupun mereka tukang taman. Walaupun mereka supir. Walaupun mereka saudaraku dikasih Tuhan. Apa namanya? Tukang bangunan. Mereka melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mereka menganggap itu tempat pelayanan mereka. Mereka menganggap itu mereka menghasilkan uang di situ. Sebenarnya harusnya kita sebagai anak Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita anggap itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Berarti kita harus melakukan dengan segenap hati, dengan tekun, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan jiwa munafik. Pak Pendeta marah? Enggak. Hanya suara gede. Harusnya begitu. Kalau seorang anak sekolahlah lakukan seperti itu Tuhan. Sekolah dengan baik. Jangan nanti kalau ada mama papanya baru mengerjakan tugas. Lakukan. Anak-anak muda kalau berpacaran, lakukan pacaran itu seperti itu Tuhan, bukan manusia. Jangan pacarannya kalau ada mama menjauh. Tapi coba kalau gak ada mama. Sampai saya berkata, gua aja saya nggak pegang-pegangan begitu. Nah ini kegagalan yang fatal. Dalam berumah tangga, lakukan seperti itu Tuhan. Saya sangat percaya kalau rumah tangga kita mengerjakannya seperti itu Tuhan. Saya percaya tidak ada perceraian, tidak ada percecokan, tidak ada namanya perbatasan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kita mengerjakannya seperti itu Tuhan. Amin saudaraku dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar bersama. Saya juga seorang pendeta. Masih terus belajar dari hari ke hari. Biarlah kehidupan kita semakin lebih mantap. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup khotbah saya. Klik. Kesimpulan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Serta bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Artinya, tidak nebeng. Naik pesawat jangan nebeng. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini bersama-sama saudaraku dikasihi Tuhan. Tepuk tangan doa yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Waduh, sekali Yesus, selamanya Yesus.